episode sebelumnya. Makasih ya buat coklatnya. Gue liat, ini siapa nomornya nih? Oh, nomor dia. Gue bilang, wah, lo tahu tuh dari gue bilang gitu kan? Iya tahu kok. Makasih ya. Ya sama-sama. Gue bilang, oh dalam hati gue kayak, oh. A few moments later. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di Curhat Dialog ID part ketiga, fuckboy-nya Cibubur. Luar biasa. Nama saya dihancurkan oleh editor Dialog ID ya. Luar biasa emang. Cibubur. Ini saatnya masa-masa kemasan dari fuckboy tersebut, itu waktu kuliah. Masa-masa keemasan gak tuh? Masa kemasan dari mana, Cuk? Ya, bisa diceritakan masa-masa kemasan itu? Nah, jadi waktu kuliah itu saya deket sama 3 cewek. Sekaligus. Enggak. Dalam 3 periode. Jadi masih melanjutkan yang SMA kemarin. Jadi gue masih sempat PDKT sama cewek itu ya, masih suka ngobrol. Bahkan waktu itu sampai Valentine gue rela nyamperin ke rumahnya buat ngasih coklat doang. Jauh kayaknya itu ya. Ya sampai akhirnya gue dikasih gue dikasih boneka gitu. Tuh cewek baik banget, gue dikasih ada ini boneka tapi sayangnya pecah kupingnya, aduh sayang banget. Waktu itu jatuh gitu. Wah, dijatuhin tuh. Nggak sengaja, jadi waktu itu gue bawa ke Palembang, bawa ke Nangor. Tuh lucu bonekanya, cuman kupingnya hilang. Nggak kelihatan, blur. Oh iya. Mirip kayak muka Anda ya. Rila Kuma ya? Kayaknya serem tuh. Kayaknya. Serem. Ya, bagi Anda cewek yang memberikan boneka itu bisa dengar podcast ini. Oh ya, atau bisa menghubungin. Dia tahu apa-apa. Bisa menghubungin tim dialog buat cerita juga mungkin. Nggak usah. Biarkan dia bahagia. Ya, sorry ini. Iya. Biarkan dia bahagia dengan hidupnya, nggak usah. Kita nggak salah. Jadi waktu kisah gue sama dia berakhir di saat gue ngasih coklat ke dia, terus gue nanya lagi kayak, kamu masih mau nggak jadi pacar aku? Kayak masih maksa, ayo dong. Ayolah. Come on. Masih mencoba. Dia bilang, enggak deh, kita temenan dulu aja, kata dia gitu kan. Oh ya udah, gue bilang nggak apa-apa. Terus dia ngasih ini, oke lah, gue pikir kayak mungkin memang belum waktunya tuh jadian. Mungkin nanti kedepannya jadian. Seperti itu ya. Lalu kita langsung masuk ke cewek yang lain. Jadi ini gue ada cewek temen sih. Wah, ada cewek. Nah, kalau ini temen nih, dari temen juga. Dari temen. Ini juga cewek yang gue nggak terlalu intens deketin karena ini cewek temennya banyak pada ini lagi, lemes lagi mulutnya kan. Tapi dia satu geng sama gue. Jadi kalau kayak waktu semester 1 tuh gue pergi makan tuh bisa 10 orang sekali pergi gitu. Biar aman ya. Nah, biar dia aman ya. Biar aman ya Bangor ya. Biar aman. Jadi nggak pagi, sore, malam. Kalau misalnya malam masih bisa kita pergi makan bareng. Suka ngobrol gue waktu itu. Suka ngobrol. Terus biasalah gue mulai ada kecocokan. Gue cocok sama dia. Ya udah gue mulai ngobrol. Tapi gue nggak berani PDKT ke dia karena apa ya? Kalau bisa dibilang, gue takut nanti kalau gue PDKT ke dia justru dia nanti jadi ilfeel aja sama gue, karena dia mungkin anggapnya gue cuma teman doang ya. Ditambah lagi dia emang lagi deket sama temannya dia yang udah jadi sahabat sejak lama. Deket sama dia tuh PDKT. Kayak teman saya. Itu kayak teman saya itu. Gitu ya. Terus akhirnya dia juga jadi sering curhat ke gue tuh kayak, Hans gimana sih kalau misalnya cowok lagi PDKT terus kayak gini, menurut lo gimana gitu kan, kayak banyak nanya. Terus gue banyak ngasih apa ya, ngasih jangan sih, kayak ngasih ya ngasih ide-ide sih, saran ya kayak dia bilang, Hans gimana kok menurut lo kalau misalnya gue jadi nama sahabat gue, asik nggak sih? Gimana ya jawabnya gue? Bingung juga ya, ada. Jadi itu ada hati yang gini ya. Gimana ya? Kalau kayak gitu mending tanya Bung TJ sebenarnya. Anda bilang aja Bung TJ aja sertanya. Tapi gue bilang gini ke dia,
sebenarnya kalau menurut gue itu pasangan yang paling cocok sebenarnya adalah berawal dari sahabat lo itu sendiri. Karena pasangan lo pada akhirnya akan jadi sahabat lo untuk seumur hidup kan. Nanti lo akan banyak cerita sama dia, ya kan? Banyak cerita sama dia. Saya ulangi, teman tapi menikah sama saya. Banyak argumen sama dia juga. Tapi nanti juga banyak brainstorming sama dia juga. Jadi nanti gak sih kayak banyak orang yang merasa gak bisa nih kalau udah sahabat, gak bisa jadi pasangan. Justru gue gak setuju. Justru kalau lo punya pasangan yang berawal dari sahabat, dijamin kehidupan lo akan jauh lebih mudah. Karena udah mengenal dari dulu. Sudah mengenal. Banyak ada orang yang enggak deh, gue nggak bisa kalau TJ tolong dilaksanakan. Nggak bisa. Nah gitu. Kok gue? Ya. Kan Anda itu luar biasa, sangat-sangat ya begitulah ya. Begitu yang lu nonton dialognya tentang kisah cinta CEO kita bisa dicek ya. Terus pinter banget dia promosi. Terus gue bingung. Nah, singkat cerita akhirnya dia kan jadian tuh. Akhirnya dia jadian. Nah, pas dia jadian itu gue nggak banyak tidak banyak berkomunikasi sama dia karena cowoknya agak posesif. Cowoknya. Pocecip cowoknya. Kayak cowoknya tuh harus tahu tuh cewek ada di mana. Kayak kamu di mana? Di sini. Aku jemput ya. Kayak kita lagi rapat gitu terus dia datang untuk menjemput ceweknya pulang kayak, woi dia udah anak kuliahan, lo masih jemput kayak supir ojek aja terus kayak abis itu ya kan terus kayak dia jadi suka cerita sama gue tuh cewek kayak ini cowok gue kok gini banget ya gini kan terus gue masih pakai kata-kata mutiara kayak nggak kayak mungkin dia begitu karena begitu sayang sama lu mungkin tapi mungkin caranya salah gitu kan. Gila, Hans banget nih. Bullshit sekali. Mungkin caranya salah gue bilang. Coba lu ngomong baik-baik aja sama dia gitu. Terus, oh ya gitu kan. Sampai akhirnya kalau nggak salah putus itu karena gara-gara kata-kata mutiara itu. Enggak, emang cowoknya bangsat aja sih. Oh, kira berarti waktu itu gara-gara boneka sekarang kata-kata mutiara putusnya. Kata gua, tapi bukan kata gua bukan. Kata gua. Terus udah putus, terus temen-temennya kayak tahu sih gue suka sama dia. Saya kayak ngeledekin, Hans, si ini udah putus nih, lo nggak deketin gitu. Ngomongnya di depan dia kayak, iya. Itu poin sekali ya teman-temannya ya. Dan dia pun ngomong kayak, ya kalau lo mau deketin gue ya inilah action lah kayak ceweknya juga mancing ya. Mancing. Mantap. Emang gue kan ngamburu-buru kan, gue orangnya ngamburu-buru. Ditambah lagi waktu itu gue lagi sibuk ngurusin radio lah, ngurusin ospek gue lah, ngurusin kuliah gue lah, segala macam. Jadi nggak cewek. Ospeknya Hans itu lama, ospeknya Hans itu. Iya. Berapa tahun? Ratus tahun. Biasanya kalau yang kayak tipe-tipe kayak Hans setahun ospeknya. Sebulan sih, tapi kan gue gitu yang ngurusin, gue kan yang ngurusinnya setahun dari awal. Dari bikin persiapannya jauh. Iya. Terus udah gitu ya PDKT nggak gitu kan, karena banyak juga cowok yang suka sama dia, jadi kayak kayak cukup saya populer lah ya. Hah? Cukup populer lah ya cewek itu ya. Cukup populer. Terus sampai akhirnya ini gue juga mau kesel apa enggak sih? Sampai akhirnya ada satu masa di mana dia tuh orangnya kayak suka ngajakin untuk pergi tuh kayak pergi bareng yuk gini kan. Sampai akhirnya gue punya teman dia tuh rumahnya kayak agak di atas gitu arah Sumedang. Jauh ya. Emang dia kontrakan, punya rumah, punya 2 kamar. Terus gue bilang gini, gimana kalau kita berenam nginep di situ, gue bilang. Jadi ceweknya tuh kalau nggak salah 3, cowoknya 3 atau 4 gitu gue lupa. Pas dong. Pas ya? Pas apa ini? Bodoh. Hah? Pas apa nih saya tanya tuh? Pas. Jadi cowoknya ada teman. Pas kan? Bodoh. Pemikiran Tandri tuh kemana-mana loh.
Terus pada setuju kan, oke setuju ya gue bilang gitu kan. Terus ke sana naik apa? Gue bilang naik mobil gue aja, tenang gue bilang gitu kan. Iyalah kan, berarti 5 orang bisa mobil gue kan. Mobil gue itu pakai Yaris, masih pakai Yaris. Masih bisa. Masih bisa pakai Yaris kan. Cukup. Terus akhirnya berangkat kan. Udah berangkat, beli martabak, beli spaghetti, beli apa, pokoknya semua dibeli lah buat nginep di situ kan. Nah, pas Panik nginep di buying situ, tuh. Baik. Asu. Yang belum nonton ya, silakan nonton video kita yang panic buying tentang itu ya, silakan cek. Ya, terima kasih, bisa dilanjutkan. Terus biasa kita kan ngobrol-ngobrol kayak tentang kuliah gitu kan. Nah, terus ini cewek diledek-ledekin, lo nggak mau sama si C, misalnya temen gua gitu kan yang punya Ya. kan kayak dia kan baik gini terus kayak gue juga oh iya kayak cocok nih kalian gini kayak gue sosok mendukung gitu kan, kayak cocok deh gitu kan kayak disenggol-senggol terus lah, kayak menguatkan hati ya Tanya. Ya enggak juga sih, sebenarnya gue mikir kayak mungkin cocok mereka berdua karena perilakunya tuh 180 derajat, ceweknya cerewet, cowoknya pendiam gitu loh. Saling melengkapi gitu kan. Tapi gue mikir kayak nggak mungkin lah, ini cowok kan juga tahu gue suka sama nih cewek, gue mikir gitu. Suka sama nih cewek, iya kan. Terus ternyata abis itu jadian, Pak. Orang jesek banget. Tapi ini cowok ngomong ke gua. Sorry Hans ya. Enggak, bukan masalah itu. Ekspresi lu tadi. Hans, sorry Hans ya. Gue lebih ganteng pada lu. Lu ngeliat ekspresi dia tadi nggak sih? Sorry. Antara maksiat sama lucu anjir. Mau marah tapi itu teman gua. Tapi ya udahlah, dalam hati gua ya mungkin emang mereka lebih cocok kali ya. Dan gue sempat pikir jahat kayak paling cuma sebulan, tuh sampai sekarang Pak masih pacaran. Iya. Itu dari semester berapa Mas? Dari semester 8 kayaknya. Wih, udah 4 ya? Berarti cukup tua juga ya skripsinya. Tua. Anjir. Lah, saya seingat gue 8 karena cewek itu kan dia lulusnya cepet tuh, Maret 2017. 3 tahun. Iya, udah hampir 3 tahun. Betul, lama juga ya. Lama juga ya. Waduh. 3 tahun masih jadian orang berdua. Ya nggak ada yang tahu. Ya gitulah. Terus suara gue mulai hening. Ya gitulah. Tapi gue senang. Dalam artian seenggaknya lu udah mencoba dan lu tahu orangnya pas, cocok gitu. Dan gue tahu yang jadi pasangan dia tuh teman gue, jadi kok macam-macam tinggal gue hajar gitu. Mantap. Iya. Kayak gitu. Betul. Ya, lanjutkan lagi. Nah itu kan yang gue kenal waktu dari semester awal kuliah kan. Nah gue akan ceritakan seseorang yang hilang muncul di kehidupan saya. Nah ini nih. Ini yang terakhir itu. The poinnya ini. Bukan, belum. Ini yang anak SD kelas 2 itu. Jadi anak SD kelas 2 itu kan gue ketemu lagi waktu SMA kelas 12 ya kan, ulang tahun kan. Ya. Lalu tiba-tiba waktu semester 1 kuliah pas mau Natalan, tiba-tiba gue di chat, Hans, lu datang nggak ke Natalan ini misalnya gitu kan. Kayak reunian gitu ya? Enggak, ini Natalan perusahaan gitu kayak. Terus datang gue bilang gitu, kenapa? Nanti kita ketemu di sana ya, tadi gitu. Excited ya. Sebenarnya gue mikir waktu itu masih kayak ketemu teman lama. Waktu itu masih pikirannya ketemu teman lama karena kan kita belum mikir sampai ke sana karena gue mikir juga sudah lama kita nggak ketemu kan. Terus oke lah ketemu, terus foto-foto, hai apa kabar, lalala, ngobrol gimana gini kan. Foto, oke, selesai nih. Terus waktu semester 4 ya? 4 apa? Ntar gue mikir 2015 semester berapa gue? 2015. Semester 5 ya?
Semester 5 ya, 5-6 lah masuk. Iya, semester 5 atau 5. 6. 5 atau 6. Tergantung ini sih bulannya. Gue lupa deh semester 5 pas semester 3 gitu. Nah, gue waktu itu diajakin gini, ketemuan yuk, kata dia gitu kan. Oh ya udah, ketemu di mana? Ketemu di A misalnya gitu kan. Gue bilang atau gue ke rumah lu aja, gue bilang gitu kan. Oh mau ke rumah gitu kan. Nggak apa nanti kita dari rumah cari tempat buat makan. Oke, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue jalan tuh Pak ke Bintaro dari Cibubur. Wih, Mantap. niat. Jauh. tapi waktu itu kalau dan sekarang pun gue mikir sebenarnya kalau jarak dari sini ke Bintaro tuh nggak jauh-jauh banget. Yang bikin capek tuh macet sebenarnya. Setuju Ya. sih gue itu. Nah, setuju kan? Hmm. Terus setelah itu kita kan kayak makan bareng terus mulai ngobrol-ngobrol gitu kan makin deket tuh. Makin deket mulai ngechat hampir ya paling nggak seminggu suka ngechat lah. Tapi waktu itu keadaannya dia masih punya pacar. Pacarnya itu dari SMA tapi lagi bermasalah karena cowoknya tuh jauh. Ceweknya tuh nggak bisa tinggal jauh-jauh Pak. Tipenya gitu. Tipe ceweknya gitu kayak gue tuh nggak kuat LDR kata dia gitu. Terus ya oh ya dan juga cowoknya tuh beda keyakinan. Cowoknya yakin, cowoknya enggak. Dibalik kasusnya teman saya satu lagi. Nah gitu kan. Terus gue sih sebenarnya selalu bilang gini, kalau lo emang cocok, oke, tapi dipertimbangkan juga gue bilang. Ini kan kalian beda nih. Nanti gimana untuk kedepannya? Gue bilang gitu. Jangan sampai nanti gue datang ke masjid buat ngeliat lo sudah jadi ini gue bilang gitu kan. Bercandaannya gitu gue bilang kan. Agak rasis kita ya pertanyaannya ya. Bukan rasis sih, dalam artian jangan sampai gue datang ke nikahan lu justru ke masjid untuk melihat lo lagi ini. Maksud gue tuh kayak jangan ya kalau lo pindah lo gimana gitu lo, ngerti gak sih? Kan ya kan lo tuh pemikirannya kan masih agak-agak konservatif gitu kan. Terus gue bilang ya itu kembali lagi ke lu gimana cara nanganin masalah kayak gitu. Terus pada akhirnya kan putus karena masalah beda keyakinan, cowoknya yakin dianya enggak, lalu LDR juga. Akhirnya itu kan terus dia kan merasa kayak aduh Hans aku habis putus. Masuklah saya dalam kehidupannya. Jadi suka Skype bareng. Pernah waktu itu gue Skype dari jam 8 sampai jam 1 hanya untuk mendengarkan dia curhat. Sementara gue besoknya itu ada ujian. Jadi gue sambil ngerjain kayak iya nggak apa-apa kok. Yang penting kamu bahagia gitu kan. Yang penting kamu keluarin dulu gitu kan. Gitu. Sampai ya kayak sampai dia ngomong kayak kamu nggak apa-apa, kamu masih banyak tugas kayak gini kan. Aku temenin dia kata dia gitu kan. Terus gue bilang nggak usah kalau ngantuk tidur aja, gue bilang gitu. Masih banyak ini. Sampai dia tidur tuh gue masih ngerjain Pak, dia masih nyala Skype-nya, tidur dia. Dan kau hadir merubah segalanya. Lanjut, boleh dilanjut. Terus sambil gue senggol-senggol juga kan, gue kan orangnya dia kayak bercanda kayak apa? Kalau misalnya kita jadian kayak gimana ya, kayak suka nyenggol-nyenggol gitu. Dianya tuh dianya pun sebenarnya sempat punya cerita. Dia tuh pernah jadian juga sama temen gua cowok. Kita dulu bertiga, ada cowok gua sama dia cowok berdua, sama dia cewek satu, dia bertiga suka temenan. Tapi kalau tuh cowok sering beda kelas, tapi kalau gereja selalu bareng. Nah ternyata waktu SMP mereka sempat jadian. Dari putus alasannya karena itu cewek lo cocok jadi sahabatnya doang. Nah dia selalu membawa kasus itu ke gua. Takutnya kayak gitu jadinya. Tuh kata dia, aku nggak bisa kalau misalnya sama kamu sahabat yang pernah kasus gitu kan. Terus gue bilang oh ya udah, gue bilang gitu. Tapi gue tetap usaha gitu loh. Usaha ya namanya juga laki ya, kadang tuh kalau udah tangan belum dapet ya kayak hajar terus.
Sampai akhirnya 2016, kalau nggak salah 2016 nih. Akhirnya dia ngajak ketemu lagi tuh. Tapi yang berbeda dengan pertemuan Iya. itu adalah kalau waktu itu kita ketemunya cuma jam 5 gitu. Nah, waktu kemarin sampai jam 9 Pak, baru pulang saya Pak. Malam juga ya. 9 malam. Iya, itu literally gue jemput jam 11 terus kita kayak pergi bareng terus aja gitu loh. Ngobrol, terus pulang jam 5 udah mau pulang gue ditahan, disuruh beli makan ya. Gue makan dulu sama dia. Wah. Ngobrol dulu. Lalu pas lagi beli nasi goreng tiba-tiba Munculin dong. Jangan. Lagi di mobil, lagi nungguin nasi goreng gitu. Terus dia kayak bilang, maafin aku ya, aku nggak bisa belum bisa terima kamu lebih gitu kan. Asik. Terus gue bilang ya sebenarnya sih ini sebenarnya bangsat sih gue bilang gini. Ya sebenarnya sih aku datang ke sini pun sebenarnya hanya sebagai ini sih, sebagai sebagai Sahabat. tanda sih. Kalau misalnya emang kamu memang pada akhirnya nggak bisa ya aku akan cabut, akan cari cewek yang lain, gue bilang gitu kan. Asik. Gitu. Terus tuh cewek langsung aduh kayak cewek ya udah deh kita coba dulu ya gimana kata dia gitu kan. Terus yang bener gue bilang gitu, kamu nggak salah ngomong. Coba dulu. Mantap. Itu adalah kata-kata yang bahagia sekaligus kata-kata paling saya sesali. Kenapa? Ini kata coba itu nanti saya ceritain. Oke. Terus kayak iya tapi aku butuh waktu kata dia gitu kan. Gue bilang ya memang semua butuh waktu, gue bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya memang kamu ini aku siap kok, gue bilang gitu. Aku siap kok untuk membuktikan kalau memang mantap ini. Bisa membuktikan. Laki waktu itu parah. Gila. Saya keluar dari mobil terus tabrak sama mobil lain aja lah. Saya gitu lah kira-kira. Terus sudah oke, akhirnya kayak kita ya sambil ngobrol-ngobrol di bawah bintang-bintang. Berbicara bintang nggak tuh. Jadi masa lalu waktu itu ya. Kancu. Terus kayak nah dia tuh tipe-tipe cewek yang nggak tahu ke gua doang atau ke semua orang. Jadi kalau misalnya kita pulang pasti pas di jalan ditanya kalau udah sampai kabarin aku ya. Iya. Gitu. Nah gua nggak tahu tuh apakah dia emang tipe cewek yang ke semua orang kayak gitu atau ke gua doang. Tapi gue suka karena kenapa? Berarti kan dia ada care lah gitu kan. Fresh care. Bodoh, fresh care nggak tuh? Lalu kita berjalan kan kayak gue pertama kali merasakan saya bucin sekali. Saya pertama kali bisa bangun jam 3 pagi hanya untuk membangunkan cewek tuh ya sama dia doang. Bagus. Rela nyamperin kampusnya cuma buat ngajak makan itu ya waktu pas zaman dia. Luar biasa. Padahal beda kampus ya. Kampus. Jauh ya. Jauh. Terus waktu itu kejadiannya gue lagi liburan. Dianya lagi ada kegiatan di kampus. Jadi gue nggak ada kegiatan. Terus orang tua dia pun kenal sama gue gitu kan. Jadi gue jauh lebih tenang gitu kayak ya adik-adiknya pun kenal gue gitu kan. Jadi lebih enak lah gitu. Itu jadi salah satu cara gue untuk deket sama cewek gitu, dideketin dulu semua. Poin plusnya lah ya bisa bilang ya. Paling nggak kenal dulu paling nggak. Tapi sampai pada akhirnya mungkin guanya juga egois sih, gue kayak agak sedikit mendorong dia untuk segera memutuskan sih, itu yang salah sebenarnya sih. Jadi oh ya di awalnya minta cuma ini dulu aja kan, jalanin dulu aja kan. Iya, guenya tuh kayak terlalu kurang kali mendesak. Ya mungkin terlalu butuh yang pasti gitu. Ya gue terlalu mendesak. Mungkin karena dari perasaan itu kan pada akhirnya kehilangan kayaknya ya. Iya, takut kehilangan sebenarnya kayak. Padahal kalau mungkin gue biasa aja bisa jadi gue sampai sekarang masih jadian, bisa jadi kan. Bisa jadi. Bisa jadi. Sampai akhirnya gue sempet
bukan clash sih. Dia itu palanya lumayan batu. Dan lo batu. Ya. Waktu itu gue batu waktu itu. Maksudnya dalam artian gitu. Gue belum bisa membedakan mana yang harus jadi prioritas bersama, mana yang harusnya prioritas orang lain. Gitu, paham nggak? Orang ngapain dah? Bentar, orang ngapain dah? Udah. Jelas orang. Intinya gitu. Lanjut. Terus kita sampai sempat nggak kontakan selama seminggu karena dia bilangnya sih pengen menenangkan diri bilangnya kan. Mungkin salah juga, harusnya gue kejar terus kali ya. Kalau dengan gue lepas itu mungkin dia bilang kayak ini orang nggak serius nih. Ya bisa begitu sih. Jadi kayak lu melepaskan dia gitu. Jadi padahal maksudnya gue ngabiarin dia seminggu tenang tuh biar gue-nya pun tidak mengganggu dia. Sebenarnya maksud gue tuh itu. serba salah juga sih. Jadi serba jadi salah. anggapannya itu abu-abu lah. Iya, jadi sampai akhirnya gue chat lagi, mau lagi kosong nggak? Gue bilang kalau kosong boleh ketemu nggak? Biar lebih clear gue bilang, karena kalau ngomong via chat tuh kadang suka ambigu, tanggung gitu. Iya kayak. Tanggung. Gue lebih milih untuk video. Oh, dia juga suka sebel kalau misalnya gue minta video call atau minta call malam. Dia bilang sibuk. Ya, iya sih. Gue juga mikir harusnya kalau dia lagi sibuk nggak usah dipaksa sih emang ya harusnya. Buktinya kalau dia nggak sibuk pun pasti dia nge-call gue. Oke, udah selesai gitu kan. Pas sudah selesai, terus dia mau untuk ketemu. Pas ketemu, ya udah. Terus gue bilang, maaf ya gitu kan, kayak mungkin kita kemarin agak sedikit ini kan. Terus dia ngomong kayak, Hans, kayaknya kita memang nggak bisa bareng deh, gitu kan. Terus kata dia kayak, aku rasa emang kita lebih cocok ya temen aja, nggak bisa lebih dari itu. Dan dia tuh bilang kayak, teman-teman aku tuh selalu bilang kayak, kenapa sih dia, si cewek itu, mau berlaku kayak gitu dan membuat cowoknya justru kayak dapat harapan palsu gitu loh. Dia, teman-temannya nganggap ini cewek membuat gue pun dapat harapan palsu, padahal mereka tahu kayak ini cewek sebenarnya nggak ada perasaan apa-apa ke gue. Which is gue nggak percaya sih. Which is gue nggak percaya. Jadi dia tuh kayak di depan teman-temannya itu kayak tidak memiliki perasaan ke lu jadinya. Terlihat seperti itu. Padahal kalau dari apa? Dari sisi lu. Dari sisi lu nih kan, berarti kan ini kan dari sisi lu kan. Tidak mungkin orang tidak. Kenapa pakai lagu-lagu? Putar lagu sih. Pakai lagu-lagu. Langsung copyright loh, bahaya nih orang. Kenapa? Bahaya. Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue tahu mana orang yang bener-bener tulus, mana yang cuman lip service, kelihatan gitu loh. Dan gue rasa mungkin waktu itu kenapa sampai terjadi hal yang saya tidak inginkan, karena kayak akumulasi banyak hal gitu loh. Dianya yang masih labil setelah putus, lalu dianya sibuk, ditambah lagi guenya yang mungkin tipe-tipe gue yang agak sedikit apa ya? Buru-buru. Iya, mungkin karena gue agak berarti bisa dibilang itu lu hubungannya masih abu-abu lah ya, hubungan lu sama dia masih belum abu-abu. Masih gantung lah ya, berarti gantung gitu dan lu butuh kepastian. Iya, dan bila esok dan ceweknya kan emang dari awal bilang kalau nggak bisa kan. Sampai akhirnya dia mencoba itu mungkin karena dia merasa ini cowok tuh baik banget sih, ngerti gak sih, kayak ini cowok tuh baik banget, mau gue tolak kamu terlalu baik buat aku. Iya, kayak ini cowok Hilil berkali-kali masih aja gitu loh ada buat gue, kasarnya gitu loh, kayak setiap kali dia mau curhat gue dengerin, setiap kali dia ada masalah tinggal ngomong ke gue akan mendengarkan. Dan mungkin karena itu semua akhirnya itu cewek merasa ini cowok kayak butuh dikasih kesempatan deh gitu. Jadi akhirnya ya gue bilang ya
Ya mau gimana lagi gue bilang, semua kan kembali lagi keputusannya ke kamu, gue bilang gitu kan. Terus ya udah, terus akhirnya gue apa ya? eh Waktu itu gue bingung sih mau ngapain. Gue waktu itu masih memutuskan untuk mengantarkan dia pulang ke rumah, which is dari Tebet sampai ke Bintaro tuh jauh. Tapi nggak apa-apa, Bucin. nggak Tapi nggak apa-apa, apa bagus. nggak apa-apa. Karena Berjuang, Ada niatan berjuang. berarti. gue ingin menikmati kebersamaan gitu loh, menikmati kebersamaan sama dia masih. Ya walaupun di mobil akhirnya jadi agak awkward gitu sih, cuman paling Sediaman gitu ya. Ada ya jauh lebih diam dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kayak masih sering ngobrol. cerita, masih bisa ketawa-ketawa gitu loh. Jadi pas itu. Jadi kayak diem banget kan, bawa mobil diem, tapi masih apa ya, masih banyak perhatian-perhatian gitu lah yang dikasih sama dia. Kayak saya kok mobil yang ngebut, dibilang jangan ngebut-ngebut gitu kan. Oke, gue langsung pelan, ngerti gak sih? Kayak laki tuh kalau Setelah itu udah sayang banget sama cewek, kelakuan lu yang menurut lu bener tapi menurut cewek salah, pasti langsung lo koreksi. Kayak tadi misalnya bawa mobil nih agak ngebut dikit, tuh cewek bilang mau lo pelanin, pasti lo pelanin, pasti. Kayak misalnya lu suka makan gorengan, terus cewek lo nggak suka, lo bilang jangan sering makan gorengan, langsung lo pasti jarang makan gorengan. Itu pasti tuh udah jadi hal mutlak itu, karena cowok tuh mau melakukan yang terbaik untuk pasangannya, termasuk juga cewek. betul Tapi cowok tuh sekali. akan berubah jika ceweknya yang minta. Karena cowok tuh pala batu banget. Even emaknya nggak didengerin kadang-kadang. Hanya pasangannya Iya doang iya iya betul. gitu. Jadi terus setelah itu oke lah, terus udah gua anterin pulang selesai bla bla, terus masih di chat kayak kalau udah sampai kabarin ya, oke kabarin. Terus yang bikin kampret udah kayak gitu, hati kalut kan ya. Hati Iya. kalut. Di Bumi Perkemahan Cibubur lagi ada acara ini tahunan Jambore Pramuka. Iya. Macet, Macet. macetnya nauzubillah. Jam pulang kantor Lalu pula. Anda terjebak di sana Iya, dengan momen awkward. pulang dari sana jam 5, nyampe rumah jam setengah 9. Sediaman itu berarti Tiga selama jalan. setengah jam. Padahal normalnya cuma 1 sampai 1,5 jam. Itu Gila, sedih. Ya, parah. mumet banget tuh pas di jalan aja. Mumet banget. Gue mau sampai nggak bisa marah. Gue malah macet tuh kayak nggak gue pikir. Gue hanya mikirin kayak kondisi gue sekarang tuh kayak hatinya tuh. Aduh. Itu diiringin lagu di radio nggak? Takutnya ada iringan lagu di radio. Lagunya pakai lagunya Black Sabbath atau enggak lagunya Oasis? Oasis. Ngeri. Enggak ada. Bilang, Ada radionya. Ada. Matikan tuh radio. Terus ya akhirnya kita nggak ngobrol selama 1 semester gitu. Kan tuh kejadiannya Agustus. Kita nggak ngobrol setahun. Terus ternyata dia habis itu jadian lagi sama cowok lain. Habis itu Putus lagi. Sebelum putus lagi ngechat gue lagi. Kayak, Oh, Anda jadi pelarian. Kayak jadi pelarian ya Anda ya? ya karena kan gue selalu bilang gini kayak, apapun yang kamu alamin, kalau misalnya kamu butuh aku, tinggal chat aku aja. Gue selalu bilang gitu. Laki Sampai kali. sekarang pun kayak gitu. Kalau misalnya dia ada Mantap. masalah, dia nggak punya teman untuk ngobrol, silakan chat gue. Gue akan mendengarkan. Terus dia cerita kayak, abis gue lagi mumet banget nih, maaf banget, tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa, hanya bisa cerita ke lu. Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang kenapa? Intinya dia ada masalah sama pacarnya lah. Pacarnya selingkuh atau apa gitu, gue lupa. Nah, setelah itu hubungannya kan mulai baik lagi dong. Hubungannya mulai baik lagi. Terus kebetulan waktu itu bulan Februari kalau nggak salah. Terus Maretnya kan gue ulang tahun kan ya. Maretnya ulang tahun. Terus dia sosok ngajak ketemuan untuk curhat gitu kan. Ya gue sih senang-senang aja kan diajak ketemu kan setelah kejadian waktu itu.
Ya udah gue berangkat kan. Pokoknya gue disurprisein dikasih kue. Happy birthday. Gitu. Ada fotonya kayak dulu gue post di Instagram tapi udah gue hapus kayak. Oke. Tidak. Hari kita mau post hari. Oh, kita munculkan tadi. Enggak, hapus. Udah gue hapus. Oke, kita cari ya nanti. Itu padahal kan hal yang hal yang simple kan. Tapi gue seneng aja gitu loh kayak. Emang sometimes when you want to want to share your love or maybe menunjukkan seberapa besar lo sayang sama seseorang ya hanya dari hal simple aja. Dan gue rasa mungkin memang dia itu bukan nggak sayang sama gue, tapi mungkin emang dia saat ini memilih untuk menjadi teman aja sama gue. Sayangnya sebagai teman aja. Gitu. Sorry ya, podcast yang ini juga agak sedih ya. Karena masih baru kali ya, jadi ceritanya masih agak hangat. Tadi bagus tuh soundtrack lagunya pas tadi timingnya. Langsung copyright Din. Iya. Saya nggak free itu. Right. Ya, terus akhirnya ya sudah, akhirnya memang belum berjodoh ya, tapi masih suka ngobrol. Ya. Sekarang masih ngobrol masih. Ya kadang-kadang sih tapi mostly emang gue kalau sama cewek itu jarang gue yang cerita, kebanyakan ceweknya yang cerita ke gue. Ya iyalah, lu cerita mau ngapain? Lu ngapain sih cerita? Terus sekarang lu diucapin nggak? Oh siapa tahu dia tengah malam ngucapin lo. Enggak. Mungkin enggak ada. Kita yang pertama. Dia tuh satu orang yang kayak pacar kita ya. Dia itu adalah salah satu orang yang kalau ngucapin ulang tahun gue antara tanggal 23 atau 24 dia itu. Paling lambat ya. Pak, ya susah juga sih. Karena nggak cuman sekali, berkali-kali emang dasar orang yang lupa mungkin. Nggak tahu juga kan. Atau emang nggak dicatat, gue nggak tahu. Terus ngapain catat sih? Ada loh yang dicatat kayak ini kayak ulang tahun lo pada gue catat di HP kayak catat dari Google ya. Kalau gue sih inget-inget baik sih. Kecatat di Google. Nah, sekarang kita langsung masuk ke cewek terakhir. Finally. The best. Mantan saya. Oh, amat. Mantan saya yang dulu waktu SMA PDKT-nya setengah mati. Woo! Ini nih yang paling bagus. Jadi, asik. Jadi kejadiannya itu emang menyambung. Jadi ini gue agak miring. Jadi bulan-bulan kan gue waktu itu gagalnya tuh bulan lupa sih bulan apa gitu ya. Oh, bulan Agustus kan gue bubarnya sama yang temen gue itu kan. Ya kan? Lalu di bulan Desembernya tiba-tiba ada yang ngucapin selamat Natal ya. Semoga bla 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 gitu kan. Ternyata dari temen gue yang itu. Dari mantan maksud gue. Kan? Udah kan terus? Si Fer. Hah? Si Fer siapa? Oh, bangke baru ngeh gue. Bangke. Terus gue sebenarnya sebelum gue lanjut cerita ya, gue dulu waktu pas masih PDKT terus udah enggak, kan masih suka ngobrol tuh sebagai temen juga kan. Nah, gue tuh selalu ngomong gini, kita kapan nih mau jalan bareng? Kita kan belum pernah jalan bareng. Gue selalu bilang gitu dari dulu. Gue selalu bilang kayak gitu. Terus tadi ya nih kapan nih gini kan. Sampai akhirnya pas di tahun itu 2017 pas ngucapin tahun baru, terus tiba-tiba dia bilang, Hans kita kapan nih mau pergi bareng? Dia ngomong gitu ke gue kan. Terus gue mikir kan, kok nih cewek tiba-tiba jadi begini sekarang. Agresif sekali ya. Gak sedikit gitu kan. Gue bilang, oh yaudah kapan? Gue bilang gitu kan. Awal Januari aja gue bilang gitu. Waktu itu gue lagi di SG. Lagi di Singapura. Lagi di SG gitu kan. Gue bilang, nanti gue pulang tanggal 5 gue bilang gitu kan. Yaudah kita cari tanggal yang pas ya. Oke. Itu kan akhirnya gue ngajak Niko, Aka di Bandung dia gak gue ajak.
gue ajak Ronald, terus teman-temannya dia adalah 3 orang gitu kan. 2 orang, sorry, ada 2 orang. Kita pergi dong. Kita pergi ke Bintaro juga, terus kita main. Tapi masih agak kaku gitu, kayak gue ngobrolnya sama Masih Niko. awkward gitu ya. Iya, masih aku karena nggak biasa kan. Tapi udah mulai ada obrolan-obrolan sedikit-sedikit, kayak nonton filmnya sebelahan karena mereka sengaja sekali ya menaruh saya di sebelah dia ya. Sih biasa aja Bagus. gitu ya. Teman Anda luar biasa berarti. Nontonnya waktu itu kayaknya Jangkrik Bos ya atau apa gitu, gue lupa. Film komedi gitu lah. Oh, yang part 1 berarti. Part 2 itu. Pas 1 kalau nggak salah. Oh, wah, Terus anjir, lama kayak sekali itu. kita ketawa-ketawa, foto-foto gitu kan. Waktu itu naik mobil gue kan. Foto-foto. Terus disengajain tuh cewek duduknya depan di sebelah gua. Luar biasa emang teman-teman gue gitu. Kayak ya awkward gimana gitu ya. Tapi emang ternyata waktu itu si ceweknya itu emang udah ada perasaan sama gua. Kenapa gue berani ngomong gitu? Karena temennya sendiri ngomong gitu. Ternyata emang tuh cewek ada perasaan sama gua, kayak Sekian lama baru ada ya ya. sekarang. Jadi ternyata waktu gue dulu kuliah kan gue suka ke kampus dia. Nih karena kan Niko kan kampusnya sama dia kan. Iya. Gue tuh suka pergi sama Niko ke kampusnya si Niko, kayak ngeliat cewek gitu kan, lalalala. Terus suka Cuci mata deh, itu cuci mata. ya itu cewek Udah katanya itu. ternyata tuh cewek suka ngeliatin gue juga kan. Gue gak merhatiin ya kan, gue udah menganggap oh udah temen aja gitu kan, temenan aja. Terus akhirnya setelah pergi bareng itu kita kan bikin grup Telegram tuh. Bikin grup Telegram, ada teman-teman dia sama teman-teman gue, dia suka ngobrol, suka apa gitu kan. Terus tiba-tiba temennya ngechat gue. Lalu bangun nih. Iya. Saya. Bentar lagi selesai kok ceritanya, sebentar ya. Enggak, si Sandri udah ngantuk banget anjir. Ya kayak ini saya bereskan. Gue lagi ngeliat Skype di laptop gue. Lagi ngedownload gue. Oh. Enggak, gue ngeliatin si Sandri udah. Gue ngeliatin lu malahan. Udah lesu gitu hidupnya. Temennya tuh ngechat gue terus dia bilang, Hans, lu kapan nih? Lo kapan salah? Hans, Lu salah. Grogi deh, dia grogi. Gue lupa antara gue yang nanya ke dia apa dia yang nanya ke gue. Kayak intinya lo tau gak sih kalau tuh cewek tuh suka sama gue gitu kan. Oh iya, gue bilang gitu kan. Iya, jadi lu selama ini itu cewek tuh suka cerita tentang lo juga. Waktu lo datang ke kampus, waktu lo apa-apa, dia suka cerita gitu. Oh iya, gue bilang gitu. Masa sih, gue bilang gitu, karena kan dulu kan gak kayak gitu waktu gue bilang gitu kan. Iya beneran kata dia kan. Terus kata dia, mendingan lo cepetan tembak deh, karena kalau misalnya nggak lo tembak sayang banget gitu. Setelah gue pikir-pikir ya juga sih, karena waktu dia ulang tahun pun kan gue ngasih kue itu karena mau ngasih kado. Emang beda aja gitu auranya, udah beda. Kayak dia Jadi juga kayak lebih aura open kasih ya sekarang. jadi welcome ke gue, ngobrol gitu loh. Oh, kirain auranya jadi aura kasih gitu. hebat. Bung PJ ini hebat sekali. Jam 2 pagi seperti itu. Jadi ya terus akhirnya kan waktu itu gue inget banget, gue lagi di Nangor, masih suka ngobrol sama dia tuh kan. Terus tiba-tiba gue telepon kalau nggak salah, karena kan mau nembak di rumahnya jauh ya kan, gue lagi kuliah di Nangor. Gue tembak dong, gue bilang hampir keceplosan lo ini. Oh, bisa kita sensor. Mau nggak jadi pasangan gitu kan. Terus dia mau kok, yes, gue bilang yes, akhirnya nggak bantu lo. Itu akhirnya kampus nggak bantuin gue. Nggak pakai coba lagi ya. Nggak pakai coba lagi ya sekarang ya. Pakai coba lagi. Terus gue berarti ini percobaan lu keberapa berarti? 3, Cuk. 3. Pertama kan gagal, yang kedua coba dulu. Enggak, yang ketiga enggak, maksud gue sama cewek yang ini, cewek yang jadi mantan gue terakhir tuh gue 2 kali nembak sebelum yang itu. Ini yang ketiga. Iya. Akhirnya terima dong, kayak finally setelah 5 tahun diterima juga bangke, karena gitulah.
5 tahun gila. 5 tahun PDKT. Nggak PDKT sih, 5 tahun Dekat. punya hubungan yang naik turun akhirnya jadian juga gitu loh. Nah, terus ya kalau orang pacaran tau lah ya gitu-gitulah. Sampai gua Ya. kasih selimut, itulah ada selimut MU. Tangga. Ulang Kirain tahun. selimut tangga. Enggak. Tangga. Terus yang kalau main harus jemputan gitu ya. Iya, main harus izin dulu kayak, kamu nggak tidur? Udah malam loh ini. Besok kamu bukannya kerja, gue bilang gitu kan. Eh, Rasakan. Iya, nanti aku Itu juga harus tidur, kamu dirasakan. tidur gitu kan kayak. Oke deh, aku tidur dulu ya, dadah. Terus kayak, guys, main guys, kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu. Kira-kira begitulah. Guys, let's go, kayak gitu kan. Mungkin gue akan ngerasain kayak gitu suatu saat. Harus merasakan tuh. Harus merasakan. Terus kalau bisa gue bilang, gue tuh selama 3 bulan pertama berhubungan tuh kayak indah sekali, kayak Pasti. dunia tuh tidak ada. Milik berdua ya. Tidak. Awal dari percintaan tuh biasanya wah, dunia itu hanya milik kita, tidak ada milik lain. Masih anget-angetnya gitu ya. Maksudnya panas-panasnya gitu. Setelah tahu sifat asli masing-masing, wow. Tapi emang waktu itu gue selama 3 bulan tuh gue baru tahu ternyata dia orangnya itu harus dihubungin terus pengennya kalau bisa video call setiap hari, jadi biar bisa Detik kalau bisa ya. sama ya. Detik kalau bisa ya. Sama. Aduh, kalian doang yang sama. Bahkan waktu PDKT gue pernah ya, gue lagi di Bandung, gue lagi lagi agak ribet gitu kan, ngechat dia kan, gue ngechat sama dia, terus 1 jam nggak dibales, tapi gue udah nggak sengaja, gue nggak sengaja ngerit, langsung dicari, Hans lo kemana? Really? Pocecip. Really? Sama sekali dengan saya, luar biasa. Itu jatuhnya pocecip dong, atau? Ya mungkin waktu itu gue karena belum pacaran ya, gue mikir kayak mungkin nih orang Khawatir. takutnya mikir gue ngerit doang terus nggak dibaca gitu. Oke. Tapi semenjak itu pas pacaran dia tuh kayak harus dihubungin terus, diajak ngobrol terus ya itulah kayak agak susah, kayak gue udah bilang kayak ntar ya aku lagi Tan, gini dong. You my brother bro, gila. Kayak gue lagi sibuk, aku lagi sibuk, sorry ya gitu kan, kayak dia masih tetap ngechat. Iya kayak kan gue bilang kan aku lagi sibuk. Apa faedahnya chat tiap hari, tiap menit, video call tiap hari itu apa faedahnya? Kangen kangen. LDR kali. Ya LDR sih LDR, cuman kangen tuh astaga, nggak harus tiap ini. Lu mau cerita apa anjir dari anggapnya jam 10 sampai jam 12 lah. Iya, dari pagi. Wah, luar biasa. Lu video call 2 jam, lu mau cerita apa? Hidupku sehari itu lu ceritain gitu. Aku nanti jam segini loh, ini nggak penting kan? Gue pernah waktu itu video call sama dia hanya untuk menyaksikan dia masak spaghetti yang lodrok. Kayaknya lu pernah cerita yang itu. Gue masih inget. Lu tahu itu asli. Gue tuh kalau gue di situ gue kayak keregetan, kayak sini aku aja masak spaghetti deh ke sini. Masak spaghetti lodrok, yang gitulah kira-kira. Tapi kan belajar. Masih untung dia mau belajar kan. Daripada nggak sama sekali. Iya. Jadi terus setelah 3 bulan tuh kayak mulai ada riak-riak karena gue nya kan orangnya rebel, kayak no, this is my life, not your life. Don't ever to dictate me gitu kan, kayak jangan mendikte gue, suka-suka gue gitu kan. Kayak nama Instagram gue kan tadinya Hans Karunia, terus gue ganti ke BS ini kan, BSU RDHK ini. Protes, dia bilang kamu kok ganti nama Instagram, aku kan jadi susah kalau mau nge-tag kamu di Instagram. Mati gue kayak really. Absurd aja, absurd base. Absurd. Absurd. Kalau cuma absurd doang ya, hilangin A ya. Dia kan tinggal ketik Hans, nanti kan muncul nanti. Iya kan, asalkan nama yang di title-nya masih ada. Itulah, terus kayak gue mulai agak sebel tuh, kayak ini kan ya lo nggak usah ngurusin yang gitu-gitu banget lah.
Ntar jangan-jangan lu minta password IG gua, password Twitter gua, passwordnya gua tadi minta semua kan. Terus dia bilang, ya terserah kamu sih, kata dia gitu. Tapi awalnya lu bilang jangan, sekarang terserah, gimana? Maunya apa gitu ya? Nggak, memang dia orangnya tipenya tuh yang ngalah sih. Cuman maksud gue nggak terus suka. Gue suka tipenya tuh yang kalau emang dia argumennya dirasa emang benar, ya lo berargumen aja sama pasangan, termasuk sama gue, silakan gitu loh. Jangan takut. Kayak yang SMA kan? Yang mana? Ya, iya sih. Yang mana? Iya. Iya. Itu Jangan. salah satu contoh yang menjadikan patokan Anda pasti ya. Tan. Ya. Jangan ini maksud gue, jangan berisik. Jangan iya aja maksud gue. Lu juga harusnya ngomong lah gitu. Mungkin tipenya dari kecil gitu emang. Terus udah mulai, terus gue ingat banget waktu itu juga gue lagi berduka karena nenek gue meninggal. Gue udah bilang nih ke dia, kamu jangan ngechat dulu ya, aku lagi sibuk. Gue bilang gitu kan. Maaf banget nih, aku lagi sibuk. Nanti aku chat ya kalau udah selesai. Oke, kata dia gitu kan. Terus gak berapa lama dia ngechat. Dia ngechat. Kan gue sebel ya, dalam artian. Terus gue bilang kan, kan aku udah bilang, nanti aku chat lagi ya, aku lagi sibuk gitu kan. Ngechatnya sih lagi apa sih? Iya kayak, terus kata dia, ya udah nggak apa-apa, aku cuma mau ngechat doang kok. Dalam hati gue kayak, ya kan udah gue bilang ntar dulu, nanti dong, lagi ribet ini. Ini orang keluar meninggal ribet loh, gue bilang. Aduh anjir, sumpah ekspresi muka Hans aja. Lu harus merasakan DJ kalau ketemu pasangan yang harus tiap menit, tiap detik ngechat dan tiap hari video call, rasain deh. Gue tuh nggak nyalain dia atas sifatnya, cuman emang di guanya nggak cocok aja. Iya, sama gue juga nggak cocok dengan kayak gitu emang benar-benar. Aja gitu loh. Terus kayak gue tuh mulai makin kesel kayak tetep aja gitu kayak menurut gue tuh kayak bukan nggak sadar, dia nggak tahu kalau dia tuh salah gitu loh, dan gue nggak suka gitu loh. Jadi gue mikirnya kayak lebih baik kita mempunyai kualitas chat dan kualitas video call yang bagus daripada kuantitas yang banyak tapi tidak berkualitas. Iya. Juga sih orang banyak kayak gitu. Jadi intinya setelah itu hubungan kita jadi makin renggang. Terus hatnya gue malah sibuk main game ya. Karena itu mungkin pelarian Anda sebagai pelarian Anda mungkin. Itu pelarian saya tuh. Malah main game. Ya terus bagus lah, pelarian Anda itu tidak ke perempuan lain tapi ke hobi. Nggak yang aneh-aneh lah ya, nggak yang aneh-aneh gitu. Terus gue malah sibuk. Kalau misalnya pulang tuh gue nggak pernah ngomong ke dia karena emang ada kegiatan sih. Kadang dia tuh kalau misalnya gue pulang, dia pengennya mau ketemu terus. Padahal kan lu tentu gue ada waktu kosong kan. Dia tuh pengennya ketemu terus, ketemu gitu. Ya, pasangan gitu ya. Sampai akhirnya itu di bulan Januari. Bulan Januari itu gue udah bertekad nih. Ini nggak bisa nih kalau hubungan gitu terus. Gue harus ngomong. Terus nggak clearin lah. Paling nggak kalau emang bubar ya bubar lah udah. Tapi clear gitu kan. Terus tadinya kan dia ulang tahun nih di Januari. Jadi gue udah nggak mau ngasih kado. Cuman gue mikir, ya kali gue ngasih kado, ya enggak. Kan pasangan aja ngasih, apa gini pasangan kan. Nah, akhirnya gue nyari kado segala macem kan. Terus akhirnya berusaha untuk ngasih, ternyata sudah malam. Yang lu datangin itu ya, yang lu datangin itu bukan? Yang lu datangin malam-malam. Yang temennya maksa-maksa. Kata dia, gimana sih lu punya cowok nggak ngasih di tanggal segini? Ya gue bilang, kan udah malam. Dia besok kerja. Kan gue juga pikirin dia. Kan gue udah ngucapin dari HP, dari handphone udah ngucapin. Maksa-maksa, gue bilang gitu kan. Akhirnya temennya maksa, minta jemput. Dia minta dianterin ke sono, ngucapin lalala gitulah. Terus ya gitulah dia biasa meluk ya lalala. Dia kan gitu tipenya maunya dipeluk, maunya meluk. Tandri seneng banget mukanya anjir lu ngomong gitu kan. Saya suka apa kayak gini dikeluarkan. Oh gitu ya.
Tapi setelah Karena gue akhirnya udah lengkap semua. Tapi setelah gue pikir emang ini cewek, awalnya malu-malu. Tapi kalau udah dapet ininya, dia akan selalu duluan. Kayak misalnya, dulu gue waktu pertama kali jalan gak berani pegang tangan. Tapi sekali gue berani megang tangan, langsung dia megang tangan duluan. Meluk duluan. Jadi kayak, begitulah. Diam Anda. Begitulah. Karena saya tahu Anda akan berkata sesuatu yang tidak pantas. Terus, ya jadi akhirnya udah itu, terus dia bilang, kan kita baik-baik aja kan. Terus gue bilang, nanti kita bicara ini ya. Kan udah malam. Gue bilang gitu kan. Kepikiran terus itu orang. Pasti kepikiran. Cuman Pasti. gimana, udah malam juga. Gue susah ngomong Iya, kayak gak enak juga emang. Apalagi ada temennya kan. Mana enak. Terus gue bilang kan, besok kamu kosong gak? Gue bilang gitu kan. Kosong. Besok kita ketemu ya. Gue bilang gitu. Nanti aku jemput. Iya. Nanti gitu kan. Iya nanti kita ketemu ya. Terus sudah ketemu. Ya udah pas ketemu. Gue cerita aja. Apa yang gue rasain kan. Terus dianya diem aja. Ngerti gak sih susah kalau kayak gitu. Ceweknya diem doang. Bingung kan lu mau ngapain. Iya sih benar. Ya kan kayak. Gue tahu kok posisi itu. Ya dia iya iya sih. Wah susah mau ngomong apa gua. Tidak ada argumen yang dikeluarkan, cuman diam tanpa kata. Itulah. Jadi bingung sendiri ya. Sampai akhirnya kayak lu ditanya mau makan apa, terserah. Nah itu. Kita kasih ke A salah, kasih ke B salah. Masak sendiri baiklah gitu. Masak sendiri baik. Gitu. Terus akhirnya gue bilang kan, mungkin kita untuk sekarang belum bisa lanjut lagi deh, gue bilang gitu kayak. Mungkin kita harus masing-masing memikirkan dan merenung tentang masalah kita sekarang, gue bilang gitu kan. Terus dia diem aja, gue udah mikir nih gimana ya, udah malam. Ada orang lagi. Ada orang dicari sama papa maknya ini besok kerja. Dia diem doang. Ngeblank ya. Terus ya udah, gue bilang kan, ya udah kalau emang kamu belum mau jawab ya nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Tapi kan dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kata dia gitu. Nggak apa-apa doang. Nggak apa-apa doang, Cuk. Terus ya udah akhirnya berat ya. Iya, gue juga berat sih. Cuman gue rasa daripada kita semakin tidak bagus ya dilanjutkan, makin toksik nanti hubungannya. Gue rasa mau waktunya untuk disudahi dulu. Mungkin masing-masing bisa merenung kenapa kejadiannya kayak gitu. Udah gitu bubar. Udah bubar. Gue anterin pulang kan. Terus ya biasa kayak ya goodbye hug segala macem masih lah kan, baru putus masa langsung dicuekin ngomong ya. Udah habis itu setelah itu ya gue juga memutuskan untuk tidak terlalu banyak berkomunikasi sama dia, tapi kalau misalnya emang dia mau berkomunikasi silakan gitu kan. Kadang masih suka ngechat, bahkan 3 hari pertama tuh ngechat mulu ngechat kayak masih inilah ya, masih terbawa, beranggapan masih belum putus gitu jadinya. Iya, masih belum putus. Terus ya kalau guanya sih ya udah nggak apa-apa, mungkin emang dia butuh waktu kan. Iya betul. Ya kan akhirnya ya udah terus gitu terus dia bilang kayak aku tuh masih sayang segala macem ya. Oke, I get it. Terus ulang tahun ngasih hadiah apa gitu ya, pulpen gitu kalau nggak salah, pulpen ada inisial nama gue. Terus ya udah setelah itu kita jadi nggak terus sering ngobrol sih, bahkan sekarang pun belum ngucapin nih. Besok ntar kali ya, terlupa dia, nggak tahu, kalau lupa juga nggak apa-apa sih. Terus ya jadi akhir dari kisah cinta saya seperti itu, bahwa banyak ups and down dari kisah cinta saya, tapi yang penting adalah segala macam permasalahan cinta itu ataupun ya pengalaman kita dalam berhubungan dengan seseorang itu pasti ada makna di balik semuanya, pasti ada maknanya. Mantap. Saya akan jadikan quotes itu untuk akhir videonya. Iya. Tenang, nanti lihat saja, nanti ada muncul itu quotesnya. Wow. Amazing. Ya untuk Bung TJ, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi untuk
belum mungkin ada penasaran Anda itu. By the way ini berapa menit ya? 1 jam tenang. Gila, campur. Ini part 3. Per 1 jam. Gila 3 jam gue cerita. Almost Capek 3 banget. jam. Almost 3 Gila. jam, Mas. Wah, 3 jam. Luar biasa sih, luar biasa. Ya, Emang. jam cuk cerita Gila. masalah ginian gue. Hebat. Gue sih nggak ada ya. Karena ceritanya Hans tuh luar biasa. Lu Emang pas detail lagi ya. di puncak, Detail ya. nggak sih? Detail terus posisinya tuh benar-benar ngebawa kita tuh di puncak, di posisi dia lagi bagus, Turunin jatuh lagi. banget, Naikin terus lagi. naik lagi. Turunin lagi ya. Luar biasa emang Jadi ceritanya. emang kisahnya dia tuh luar biasa tahan banting gitu. Tapi jujur ya, ini Kelihatan. sebenarnya gue ceritanya masih belum mendetail banget sih. Karena gue yakin kalau mendetail bisa 6 jam. Iya sih. Lu kan Itu terus dari cerita kelas 12 kan tadi kan. 12 ke kuliah itu lu ada sempat skip kan. kan. Iya. Luar biasa ya. Perjalanannya luar biasa loh. Perjuangannya yang dilihat tuh ya. Perjuangannya. Apalagi menunggu cinta yang 5 tahun itu setelah dapat mengetahui sifatnya. Kan tidak tahu juga kita kan. Tapi saya tidak menyesal kok. Saya tidak menyesal bahwa yang pernah menyesal. Yang pernah singgah di hati saya tuh saya tidak menyesal karena pasti ada pelajaran di balik itu semua. Apakah itu memang pelajaran untuk Anda menjadi lebih baik atau mungkin pelajaran yang kita berikan ke orang lain untuk membuat dia jadi lebih baik lagi. Luar biasa. Dua hal itu aja. Hans Teguh. Silverway. Saya Bronze Way. Oh, Bronze Way. Kaget lagi kamera saya. Ngeri sih. Efek ini. Sumpah, gue kira tuh handphone gue yang gerak. Paling gitu sih. Kalau dari kisah gue yang sedikit ini ya, setidaknya. Iya, sedikit 3 jam loh. Sampai ada yang betah dengerin podcast ini luar biasa sih. Nanti PJ yang akan nontonnya. Oke, pertanyaan terakhir yang pamungkas nih, pertanyaan pamungkas. Pakai Bambang enggak nih? Bambang Pamungkas. Jika Anda berkesempatan bertemu di antara para mantan-mantan Anda, apa kata pertama yang akan Anda ucapkan? Pertanyaannya klasik nih, pertanyaan dari gua. Apa-apa kita timpakan kembali biar seru. Yang pasti ini kata pertama, bukan kalimat atau apa ya? Kata pertama ya? Ya kata pertama, kalimat boleh deh, kalimat biar lebih panjang. Yang pertama gue sebut adalah hai, apa kabar? Ada ininya, ada masih kuku loh ya. Itu ya, hai apa kabar? Sehat-sehat aja. Gue ngerasa gini, kan kita udah lama gak ketemu, ya kan? Iya. Iya. Dan gue rasa setiap kali kita bertemu dengan seseorang yang mungkin punya hubungan yang dulu cukup intens ataupun yang tidak, pasti harus diawali dengan hai apa kabar. Wah, baik, luar biasa. Terima kasih jawabannya. Terus tapi gue penasaran dari semuanya yang paling berkesan buat Hans yang mana? Satu apa boleh lebih dari satu nih? Yang boleh dua lah. Boleh, cuman yang pasti kan dari tingkatannya yang paling berkesan sampai ke ini. Yang paling berkesan yang pasti 5 tahun. 3 aja, 3 emang dekat sama 3 orang doang sih. Yang paling berkesan itu yang SD kelas 2, itu paling berkesan. Itu paling berkesan. Itu bahkan mungkin sampai nanti gue udah punya istri pun mungkin akan gue inget sih kayaknya. Gila. Bukan tanya istrinya enggak tanya istrinya yang kelas 2 SD itu. Ya, doain aja, mungkin saja. Apa-apa. Kita nggak tahu juga orang. Benar. Yang paling sih dia sih. Ya kalau untuk yang SMA kelas 1 sama yang kemarin mantan saya itu sebenarnya seimbang sih. Cuma mereka kenapa gue lebih mendahulukan yang SD kelas 2 dibandingkan mereka? Simply karena emang dia cewek pertama yang bisa bikin gue sayang sama seseorang, dia doang. Sampai sekarang lo Tan. Luar biasa lo, lama. Ya kan? Sampai nyari nomor teleponnya. Niat lo itu. Niat lo. Iya lo. Niat banget emang. Ya teman-teman gue kayak nggak ada deh kayak nyari nomor telepon gue.
Siapa nih ini orang? Siapa sih? Asli ya, gak guna. Aduh. Nggak tahu lah. Mungkin memang guanya harus kayak gitu mungkin ya, kita nggak tahu juga. Bisa jadi. Tapi tenang Tan, nomor telepon lu akan dicari teman-teman saat lu udah sukses. Saat sukses. Iya, sekarang mah masa bodoh. Masa bodoh biasa itu. Saat kita mendapatkan kata orang tuh kesuksesan tinggi, pasti itu. Tandingkan ke sama gue ya. Wah, luar biasa Anda. Oke, Anda sangat ingat. Terima kasih atas jasa Anda. Oke, kita tutup aja podcast ini ya, podcast cerita cinta. Ya, cerita cinta DJ 1,5 jam. Andri sejam. Gue 3 jam, luar biasa. Terlihat sekali. Nah, karena untuk karena kita inti-intinya ya kan, poin-poinnya. Sedangkan Hansu kan ternyata jalur ceritanya tuh maju mundur gitu loh alurnya gitu. Jadi harusnya gue ceritanya langsung to the point aja ya. Gak apa-apa, itu intinya. Emang gak diarahin aja gitu loh. Gak bisa. Karena, kita harus ceritain detail yang sebenarnya itu. Karena menarik sekali, jadi nggak bisa dipotong-potong yang Anda itu gitu. Menyambung, maju mundur alurnya. Nanti kalau Anda SD, Tandri upload saya delete lah. Tandri upload saya delete. Oh, saya ganti password langsung. Belum di ACC sama gue lu, malah ganti password. Wah lu. Di ACC dah. Kita belakang aja nanti kita. Langsung saya mengundurkan diri dari Dialog ID. Terima kasih teman-teman. Oke, daripada makin lama, udah 1 jam hampir 10 menit, kita tutup podcast kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kalau bisa info-nya biar teman-teman saya ini viral, teman saya ini ya. Oke, atau mungkin ada yang mau ikutan gitu di komennya, atau mau ikut-ikutan. Mau ikut kita bongkar aibnya, boleh. Dibawa aja komen. Nanti kita hubungin oleh tim kita, oke? Tim kita ya cuma 3. Ini doang. Tim kita yang banyak tim kita. Editor kita ada 1, 2, 3. Lightning ada lagi. Lightning ya. Ada McQueen-nya nggak? Kan Lightning McQueen gimana? Mantap. Jokesnya mantap. Oke, Hans, Tandri, dan TJ pamit undur diri. Dan terima kasih teman-teman. Segala macam permasalahan cinta itu, ataupun pengalaman kita dalam berhubungan dengan seseorang itu, pasti ada makna di balik semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.